Los Blancos samai poin Barca di klasemen La Liga. Real Madrid berhasil meraih kemenangan dalam lanjutan laga La Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan mengalahkan Villarreal. Laga Real Madrid vs Villarreal berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu. Real Madrid mengamankan poin penuh di kandang sehingga bisa menyamai poin Barcelona di papan klasemen Liga Spanyol. Los Blancos, Real Madrid, kini merangkum 21 poin dari 9 kali bermain dan menempati posisi kedua klasemen Liga Spanyol. Barcelona masih di peringkat pertama, poin sama dengan Madrid, tetapi unggul selisih gol dan baru bermain 8 kali. Melawan Villarreal, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menurunkan duet Vinicius Junior dan Kylian Mbappe untuk menggedor pertahanan lawan. Real Madrid bisa membuka keunggulan di hadapan publik sendiri lewat gol Federico Valverde pada menit ke-14. Menerima umpan dari Luka Modric, Valverde melepaskan tendangan kaki kanan yang menembus gawang lawan. Madrid pun unggul 1-0. Usai itu, berbagai upaya dari Mbappe DKK untuk menggandakan keunggulan masih belum menemui hasil. Begitu pula dengan usaha Villarreal untuk menyamakan kedudukan. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Madrid. Pada babak kedua, Real Madrid bisa menggandakan keunggulan, tepatnya pada menit ke-73, Vinicius Junior berhasil menambah koleksi golnya untuk Real Madrid. Penyerang asal Brasil itu membobol gawang Villarreal mencetak gol via tendangan kaki kanan usai menerima umpan dari Valverde. Real Madrid pun unggul 2-0 atas Villarreal. Federico Valverde Man of the Match Real Madrid vs Villarreal. Federico Valverde terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan Real Madrid atas Villarreal dalam laga Jornada 9 La Liga 2024/2025. Dua gol kemenangan Real Madrid atas Villarreal masing-masing diciptakan oleh Federico Valverde di babak pertama dan Vinicius Junior di babak kedua. Berkat hasil ini, Real Madrid kini menduduki peringkat 2 di klasemen dengan poin 21. Sementara itu, Villarreal di posisi ketiga dengan poin 17. Federico Valverde menjadi aktor utama kesuksesan Real Madrid membungkam Villarreal. Gelandang asal Uruguay itu berandil mencetak gol pembuka keunggulan timnya. Selain itu, Valverde juga tercatat memberi assist untuk gol kedua Real Madrid yang dicetak Vinicius Junior. Valverde bermain impresif di laga ini dengan mencatatkan akurasi umpan hingga 96%. Valverde juga tercatat 3 kali menciptakan peluang dan 9 kali mengirim umpan ke sepertiga akhir area lawan. Dari sisi defensif, Valverde juga tampil apik dengan 3 kali melakukan sapuan, 2 kali intercept, 5 kali melakukan recovery bola, dan sekali memenangi duel. Dani Carvajal cedera saat Real Madrid kalahkan Villarreal. Real Madrid terancam kehilangan salah satu bek sayap andalannya Dani Carvajal yang mengalami cedera saat mengalahkan Villarreal. Gol dari Federico Valverde dan Vinicius Junior membantu Real Madrid mencatat kemenangan 2-0 yang sangat dibutuhkan atas Villarreal pada Sabtu malam di Santiago Bernabeu. Los Blancos memegang kendali permainan selama sebagian besar pertandingan dan tampaknya akan menutup malam dengan 3 poin yang menjadi sorotan dalam pertandingan mereka. Namun, permainan berubah menjadi buruk di akhir. Bermain di babak tambahan, Dani Carvajal mengalami tabrakan yang tidak menguntungkan dengan bintang Villarreal Yeremy Pino, yang menyebabkan lututnya terkilir dengan keras untuk merebut bola dari pemain Spanyol itu. Namun, sayangnya, bek pemenang Piala Eropa itu terlalu memaksakan lututnya saat beraksi dan langsung terjatuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Pemain tersebut terlihat menggeliat di lapangan dengan rasa sakit yang parah dan tidak dapat dihibur. Dia berusaha untuk berdiri namun hampir tidak dapat menahan beban di kakinya. Ia segera kembali ke tanah dan akhirnya meninggalkan lapangan dengan tandu. Cedera Carvajal tampak serius dalam segala hal dan seperti cedera lutut pada umumnya, ia mungkin harus absen beberapa bulan. Carlo Ancelotti dan kawan-kawan sudah kehilangan beberapa pemain kunci musim ini dan berharap bek kanan tersebut dapat kembali beraksi dengan cepat dengan pemulihan yang ajaib. Namun, pada catatan yang lebih pragmatis, kekhawatiran utama adalah apakah pemain tersebut telah merusak ligamen cruciatum atau tendon patella, yang keduanya memerlukan pembedahan. Tes yang dilakukan besok akan memastikan prognosisnya. Tak perlu dikatakan lagi, sorotan kini tertuju pada Lucas Vazquez yang harus mengambil peran lebih penting dalam rencana Ancelotti jika Carvajal memang mengalami cedera parah.
Toni Kroos kembali ke Santiago Bernabeu, ini alasannya. Toni Kroos memutuskan pensiun di akhir musim 2023/24 lalu. Mantan pemain asal Jerman itu pun meminta fans Real Madrid segera move on darinya. Usia Toni Kroos masih 34 tahun, namun dirinya sudah mantap untuk gantung sepatu. Musim 2023/24 menjadi musim terakhirnya beraksi di lapangan hijau. Sebelumnya Kroos memang pernah mengatakan akan gantung sepatu saat Real Madrid juara Liga Champions dan timnas Jerman berlaga di Pesta Bola Eropa 2024, dan keinginannya itu terwujud. Real Madrid menjadi klub terakhir yang ia bela sebelum pensiun. Usai gantung sepatu, akhir pekan ini Kroos akan kembali ke Santiago Bernabeu. Hanya saja kali ini dia datang bukan menjadi seorang pemain. Mantan pemain berposisi gelandang itu akan menyaksikan laga Real Madrid kontra Villarreal secara langsung. Kedatangan Kroos ke Santiago Bernabeu membuat banyak fans Real Madrid yang flashback ke masa lalu, namun Kroos menegaskan fans harus segera move on darinya. Tidak ada gunanya membicarakan kepergian saya, merupakan suatu pujian karena menjadi orang penting, tetapi Anda harus beradaptasi, ucap Kroos. Real Madrid beradaptasi ketika Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos pergi, mereka selalu beradaptasi dan terus menang. Kami memenangkan Liga Champions 2 kali tanpa kedua pemain itu, meskipun mereka adalah legenda yang sangat penting, hal yang sama akan terjadi sekarang, pungkasnya. Mantan pemain Bayern Munchen itu pun menegaskan kembali bahwa dirinya sudah mantap untuk pensiun, sudah tidak ada lagi niatan untuk berkarir sebagai pesepak bola. Saat ini Kroos masih belum berpikir untuk mengambil lisensi kepelatihan, dia masih menikmati kehidupan barunya pasca pensiun. Namun dia sudah berencana membuka akademi kepelatihan muda di Madrid 2025 nanti. Ada yang bikin Ancelotti was-was dari Real Madrid di musim ini. Carlo Ancelotti punya satu ketakutan pada Real Madrid di musim ini, itu soal lini pertahanan yang bisa saja rapuh. Musim lalu, Real Madrid kebobolan 50 gol dari 55 laga, seperti dilansir dari Tribuna. Di awal musim ini, Madrid sudah kebobolan 6 gol dari 8 laga di La Liga dan 2 gol dari 2 laga di Liga Champions. Usut punya usut, Carlo Ancelotti rupanya sudah meminta Real Madrid beli bek baru di bursa transfer musim dingin 2024 dan di musim panas kemarin. Sayangnya, hal tersebut tidak dikabulkan klub. Real Madrid punya 8 bek, namun setengahnya sudah berusia di atas 30 tahun, belum lagi, David Alaba masih cedera panjang. Pos bek tengah diisi Rudiger, Militao, dan Vallejo. Carvajal bisa saja ditarik main di posisi tersebut. Para staf pelatih Real Madrid termasuk Carlo Ancelotti was-was, Madrid bisa saja kebobolan 10-15 kali lebih banyak dari musim lalu. Maka jurus pertahanan di musim ini, mau tak mau harus bikin gol lebih banyak.